Nah, sekarang Pak mau buat video tutorial penginstalan Debian 10 CLI atau Command Line Interface. Nah, CLI ini dia tidak ada tampilan ya. Maksudnya dari CLI itu dia hanya berbasis teks saja. Command Line dia hanya berbasis perintah. Dia tidak ada grafis. Lawan dari CLI itu biasanya namanya GUI atau graphical lupa tidak salah ketik ya, graphical user interface. Nah, kalau tidak salah ketik ya seperti ini. Pokoknya dia tidak berbasis grafis. Kalau yang di atas ini dia hanya teks atau command line perintah. Kalau yang GUI ini dia tampilannya nanti seperti ini, seperti Windows ada. Pokoknya kalian bisa lihat dia punya tampilan. Kalau GUI itu tampilannya cuman teks saja ya. Ini yang Pak mau kasih tahu dia punya cara. Installnya seperti ini, kita pilih new atau buat di sini baru. Ya. Nah, di sini kita tulis Debian 10. Debian 10 booster. Seperti ini ya. Debian 10 booster. Sabar ya, Pak lihat dia punya file Debian dulu ya. Oh ya ini ya. Ini filenya i386. Berarti filenya 32 ya. 32. Sekarang Pak lanjut ke sini. Nah, bukan. Ya. Nah, di sini kita pilih Debian 32. Karena file yang Pak punya ini 32. 386 bukan x64 ya. Nah, dan kalau 32 juga kan supaya misalkan ada teman-teman yang laptopnya cuma 32 bit, dia bisa install. Jadi kelebihan dari file 32 bit itu dia bisa install di 64 dan bisa install di 32. Tapi misalkan ini filenya 64 bit, maka laptop yang versi 32 tidak bisa diinstal. Biasanya seperti itu ya. Sekarang lanjut ke sini. Nah, sudah pilih 32 bit. Sekarang pilih next. Nah, RAM ini menyesuaikan ya. Nah, pemilihan RAM di sini biasanya minimalis RAM yang dibutuhkan di Debian itu 512 MB. Biasanya dia 512 ya. Itu paling minimum dari sebuah Debian itu. Tapi di sini karena RAM yang dari laptop ini 4 GB, ini 4096 ini 4 GB ya. Jadi Pak bisa pilih sampai di 1024 atau 1 GB RAM-nya. Tapi misalkan kalau kalian punya 1024 terus garisnya sudah sampai merah, sini jangan paksa ya. Dia tidak boleh lewat sampai di yang warna merah. Mentok-mentok di sini. Tidak boleh lewat ke yang warna merah, ingat ya. Nanti membuat komputer kalian tuh lemot atau biasa bos bilang lelet, lola. Nah, Pak bikin di sini standar saja ya 1024. Yang tidak sampai 1024 jangan dipaksakan ya. Dia minimal 512, ingat ya. Minimalnya 512. Paling-paling kalian kalau geser ke sini nih, ada yang 900-an, di sini 900-an nanti ya tidak apa-apa. Pokoknya jangan dari di bawah dari 512, jangan sampai sini, tidak boleh ya. Dia di atas dari 512. Jadi ini boleh, di 800 boleh. Bapak bikin di sini 1024 ya karena RAM yang Pak punya ini besar ya. 4 GB ya. Pilih next. Nah, di sini pilih yang ini. Create a virtual hard disk now. Terus create. Ya. Nah, ini yang paling atas, VDI, Virtual Box Disk Image. Pilih next. Ini juga next. Dynamical allocated nih. Nah, di sini kita bisa atur dia punya jumlah berapa giga. Lihat ya, di sini 8.02 kali ya, 8.00. Ini artinya 8 giga. Tapi kenapa saya bilang Pak, kok nolnya 2? Ya itu sudah ditentukan dari sana ya. Jadi bahasa jangkilan 800 giga ini tidak, ini 8 giga.
Jadi misalkan kita mau ganti jadi 10, tinggal hapus 8-nya, ketik 10 di sini. Sudah. Kalau mau kembali ya 8 saja yang tadi. Tapi pada sini buat 10 ya. 10 giga. Dan pastikan kalian pilih 10 giga di sini. Pastikan juga drive C yang kalian miliki itu dia punya space-nya tuh 10 giga. Nah, di sini Pak punya ada 69 giga yang free ya. 69 giga. Jadi bisa di sini bisa. Pak bikin pilih 10 giga masih bisa karena di C-nya masih free 69 giga. Ini OS-nya di C-nya. Karena dia installnya di C. Program itu masuknya di C ya, bukan di D. Kecuali kalian setting sendiri, tapi otomatis kalau penginstalan aplikasi apapun, dia akan masuk di C. Anak TKJ para saya tahu itu ya. Kita lanjut. Terus next. Create. Oke. Nah, kalau seperti ini akan hasilnya seperti ini. Debian 10 Buster. Bisa langsung di start, bisa ke setting dulu untuk masukkan DVD. Bisa langsung start, bisa setting untuk masukkan DVD. Tapi Pak di sini pakai yang start saja, biar kayak di tutorial pada umumnya. Pas start di sini, yang Debian 10 Buster ya. Ini Pak ada dua, satu DNS, satu Debian 10. Sabar dia masih running. Nah, sini coba kita klik ke bawah. Yang ini dia. Nah, biasanya muncul seperti ini. Oh, sabar, bentar ya. Biasanya dia muncul seperti ini ya ini. Ini yang Debian 10 Buster, ini Debian 10 Buster. Nah, kalau seperti ini kalian klik di sini. Yang ada segitiga hijau ke atas nih, dokumen, klik di sini. Nah, pilih file DVD installnya tuh di mana, lokasinya di mana. Punya tadi di D, praktek ASJ Debian 10 di sini dia ya. Punya di D, data D, praktek ASJ Debian 10. Nah, kita pilih yang DVD 1. DVD 1 ya. Terus open. Nah, setelah itu start. Ingat ya, punya di sini yang Debian 10 32 bit. Debian 10 32. Nah, di sini jangan pilih, ingat, dan di sini dia tidak bisa, di dalam sini nih, tidak bisa kita install dengan cara diklik. Tidak bisa ya. Tidak bisa kalau mau pilih di bawah klik, tidak bisa. Dia maunya pakai keyboard, bisanya pakai keyboard saja. Misalkan kita klik satu kali, nah maka kursor akan hilang. Klik satu kali di sini maka kursornya akan hilang. Nah, cara mengembalikan kursor yang tadi, tekan tombol kontrol di keyboard. Kontrol CTRL itu tulisannya. Di sebelah kanan, tombol CTRL di sebelah kanan. Biasanya dia di bawah tombol enter. Tekan tombol kontrol maka dia akan kembali. Nah, dan ingat ya, pemilihan di sini tidak bisa menggunakan mouse. Ingat, tidak bisa menggunakan atau pointer tidak bisa diklik. Istilahnya kalau ini tidak bisa diklik. Ini walaupun kalian klik dia akan hilang lagi nanti. Nah, dia bisanya menggunakan keyboard, anak panah atas dan anak panah bawah. Anak panah atas, bawah, samping, kiri, kanan, dan tombol enter. Ingat ya. Dan di sini pilih untuk lanjut install, pilih install, jangan yang paling atas. Pilih install. Kalau graphical install maka dia install bukan yang CLI, tapi dia install yang graphical. Oke. Install, enter. Ya, tunggu saja. Dari sini Pak tidak suka lihat yang seperti ini, Pak X saja. Yang ini ada pemberitahuannya. Mungkin yang tahu bahasa Inggris bisa terjemahkan. Nah, di sini kita klik enter, tekan tombol enter. Nah, ini pilih order yang paling bawah. Nah, kalau muncul seperti ini lagi, pilih Asia. Habis Asia turun ke bawah, pilih Indonesia. Nah, setelah Indonesia kita next saja, tidak perlu pilih lagi. Ingat ya, setelah Indonesia yang tadi pilih United States, ini American English. Ya, biarkan dia ini. Oh iya, satu lagi, cepatnya penginstalan itu tergantung dari kecepatan laptop masing-masing orang ya.
Semakin cepat laptop seseorang, maka semakin cepat pula penginstalan ini. Debian 10. Jadi jangan bilang, oh Pak, kenapa Pak punya di situ cepat, di ketemu punya lambat sekali. Berarti itu komputer yang Pak pakai rekam ini dia lebih cepat atau lebih kincang. Biasa bosan bilang dari bosan punya laptop. Oke, tunggu sampai selesai ya. Pokoknya perhatikan jangan sampai salah pada saat pemilihan yes atau no nanti. Yes atau no itu kalau misalkan salah tuh bisa berakibat pada saat penginstalan aplikasi atau konfigurasi yang di dalam Debian. Jadi kalian harus perhatikan Pak punya cara install. Samakan dengan Pak punya. Jangan sampai ada yang beda. Nah, hostname di sini ingat ya, hostname ini. Nah, tulisannya hostname. Hostname di sini maksudnya seperti ini. Ini Pak jelaskan hostname. Nah, sabar Pak login dulu yang ini biar Pak tunjukkan hostname yang mana. Nah, hostname yang ini. Ini depannya Pak login menggunakan root dan depannya @asj. Nah, ini bisa ganti pakai bahasa penama. Itu yang namanya host. Namanya hostnya yang ini asj. Bisa ganti dengan kalian punya nama, terserah. Tapi Pak sarankan nama, misalkan TKJ1. Kalian tulis TKJ saja. Jangan TKJ spasi 1, jangan. Biar lebih jelas, misalkan kalian punya nama contoh Putra, contoh saja ya. Putra siapa ke? Tulis saja dia nama Putra, jangan tulis dengan marga lagi biar ini. Kalau misalkan dalam satu kelas ada nama yang sama ya, kalian tulis Putra tambah dengan marga di belakang, tapi jangan pakai spasi. Misalkan Putra siapa? Putra S atau Putra H misalkan. Nah, tambah saja huruf belakang supaya jangan sama dengan teman-teman punya. Apa lanjut? Ini contoh host yang ini ya. Ya di sini. Kita buat hostname namanya TKJ saja. Atau besar TKJ. Oke. Langsung punya boleh beda. Misalkan mau nama Putra ke, atau ini di sini Catherine misalkan. Nah, bebas sih. Ini tidak apa-apa. Di sini Pak tulis TKJ saja. Terus, oh ya, tidak bisa pakai ini ya, mouse. Tekan tombol enter. Setelah TKJ enter. Nah, domainnya kita kosongkan saja, hapus. Hapus enter. Nah, ingat di sini root password. Password untuk root. Seperti yang tadi Pak login itu kan Pak tulis root baru passwordnya di bawah. Nah, di sini root password kita buat yang simpel. Contoh 123. Kita buat dia punya password 123 ya. Ingat jangan sampai lupa ini password ya. Karena ini kalau misalkan lupa ya kalian harus install ulang. Ada dia punya cara cuman terlalu ribet ya. Root password Pak ketik 123, cuman 3 ya, angka 123. Nah, setelah kalian ketik, kalian tekan tombol tab. Tahu tab? Yang ini yang di atasnya caps lock, biasanya di atasnya caps lock. Ada. Tombol tab 2 kali ya. Sampai warna merahnya ke arah sini. Continue. Terus enter. Nah, dia minta lagi password yang tadi. Re-enter. Masukkan ulang password yang tadi ya. Kita ketik lagi 123 biar mudah diingat ya. Tekan tab 12. Terus enter. Nah, full name for the user misalkan 11. Kita tulis saja di sini 11 ya. 11 TKJ 11 min TKJ sudah, tidak usah lagi TKJ 1 misalkan. Oke, 1 ya. Terus tab 1 kali lagi enter. Atau mau langsung enter juga tidak apa-apa. Coba pakai enter. Ya, sini ya. 11 TKJ 1 terus enter. Nah, ini. Username for your account. Dia mau nama untuk akun ini apa? Pak buat saja 11 TKJ yang tadi ya. Pak enter. Nah, ini untuk password untuk 11 min TKJ. Ingat ya. Password untuk 11 min TKJ. Awalnya tadi password untuk root. Jadi di Debian ini kita bisa login menggunakan 2. Yang pertama root, yang kedua username yang tadi kita buat tuh 11 TKJ itu. Di sini sudah paham kan? Jadi di Debian tuh ada 2 login ya. Root dan username 11 TKJ ya tadi yang Pak buat. Jadi nanti jangan ada yang tanya, Pak, aku tahu password root apa ya Pak ya?
Soalnya tadi dia username root kita sana buat pak. Nah di situ sana ada. Karena root itu otomatis dari Debian ini. Yang tidak otomatis itu akun user yang tadi. Nanti Pak jelaskan perbedaan root dan user biasa ya. Di sini Pak masukkan lagi password untuk user yang tadi. Yang 11 TKJ itu. Pak buat dia punya password 321 biar terbalik dengan yang tadi saja. Misalkan kalau kalian ragu dia punya password, mau lihat, tekan tab satu kali. Nah, kalau merahnya susah sampai di sini, kalian tekan tombol spasi. Nah, sudah kan bisa lihat dia punya password. Di yang tadi juga sama. Nah, kalau misalkan sudah, kita tap lagi satu kali sampai tulisan merahnya ke di continue, terus enter. Nah, di sini kita masukkan lagi password tadi 321. Terus Pak tekan tab 1 2. Ingat ya, sampai merahnya di sini continue. Kebanyakan ada yang kurang paham, jadi Pak jelaskan rinci biar kosong jangan ini tanya-tanya nanti Pak malas kasih tahu satu-satu. Terus enter. Nah, di sini pilih yang di bawah. Sentral Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara. Nah, yang ini nih. Pokoknya ada Nusa Tenggara di dalam lah. Terus enter. Tadi kan awalnya di sini, kita panah bawah. Terus enter. Pakai keyboard ya, bukan pakai mouse ya. Nah, di sini tong pilih yang paling atas ya. Yang ini. Langsung enter saja kalau sampai di sini. Guided use enter this. Oh ya, jangan lupa pesan punya tuh biasakan pakai bahasa yang ini Inggris saja. Jangan Indonesia biar kalau misalkan bosan dihadapkan dengan yang pakai bahasa Inggris bosan manja lagi. Kalau biasakan pakai yang bahasa Indonesia itu pada saat kena yang bahasa Inggris maka bosan setengah mati nanti. Susah. Terus kita enter di sini paling atas ya. Nah, ini enter lagi. Nah, ini juga enter ya. All files in one partition recommended for new user. Ini ada recommended for new user. Oh iya, Pak kasih tahu misalkan yang tadi, yang ini. Nah, yang ini pada saat di next di sini ini ada dua. Ada dua partisi. Itu pilih saja yang tadi kalian buat. Pokoknya di dalamnya ada tulisan 10 giga nih. Pilih salah satu. Biasanya ada dua ya, tulisannya SCSI 2 di sini nih. Nanti ada satu di bawah lagi SCSI berapa sekian-sekian. Tapi kalian pilih yang tadi, yang di atas ya. Terus enter. Nah, ini pilih yang all files in one partition recommended for new user. Terus enter. Nah, di sampai sini finish. Kita tidak rubah-rubah pilih partisi secara manual di sini. Dia auto semua. Finish. Nah, biasanya kalian salah di sini. Pada saat di sini tekan tombol anak panah samping di keyboard sampai ke arah yes merahnya di pilihan yes terus enter. Alright, change the disk. Kalau misalkan kalian no di sini maka disknya tidak akan terbaca dan dia akan error nanti. Yes, pilih yes ya, enter. Ya, ini biasa memakan waktu di sini sih. Tapi tunggu saja.
Pak di sini tidak naik saya biar bisa lihat dia punya ini. Lama sih di sini. Pak punya. Misalnya lama juga. Nah, pasarankan yang Debiannya error pada saat penginstalan itu pasarankan langsung install ulang saja. Install ulang saja dari awal ya. Install menggunakan DVD 1. File installnya itu di DVD 1 bukan DVD 2 ya. Jadi kalian misalkan sudah punya DVD 1 terus itu sudah minimal untuk penginstalan Debian. Debian yang Pak punya nih DVD-nya sampai 3. Tapi yang Pak punya baru punya sampai sekarang nih baru cuma 2 ya. 3-nya belum Pak download. Nah, sampai di sini dia bilang jika kamu ingin atau jika kamu mau scan DVD lain, CD atau DVD lain, tolong masukkan itu sekarang. Kan sekarang Pak tidak mau kasih masuk, walaupun Pak sudah punya DVD 2-nya, Pak tidak mau masukkan lagi DVD 2-nya, nanti ada dia punya cara masukkannya sendiri, biarkan saja ini. Pak di sini pilih no. Jadi kita langsung enter ya, tidak pakai anak panah samping lagi, langsung enter. Nah, di sini juga use mirror nih, kita pilih no ya, langsung enter.
Ya, sorry. Dari kamar. Nah, kalau sampai di sini pilih no ya di survei ya. Nah, dari luar tadi. Pilih no. Berapa menit? 6 ya. Nah, biasanya dia ada terinstall seperti ini. Debian desktop environment, print server, standard system. Nah, di sini Pak, hapus saja sini. Cara hapusnya yang tanda bintang yang ini. Bintang yang yang ini bintang, ada 3 bintang di sini. Cara hapusnya tekan tombol spasi. Nah, nanti dia hilang. Di bawahnya juga ya. Nah, kita biarkan saja yang standard system utility. Hapus saja semua. Gak usah centang ya. Ini jangan centang. Terus sampai ke sini, setelah kita hilangkan tombolnya menggunakan tombol tab. Ini untuk ke atas ke bawah menggunakan anak panah ya. Menghilangkan tombol ini dengan cara spasi tombol. Sekarang untuk ke bawah ke continue ini tekan tombol tab lagi, sama ya kayak tadi yang di awal, tekan tombol tab ya, otomatis merahnya itu warna merahnya di continue dan tekan tombol enter. Nah, pilih yang standar utilities biar pada saat penginstalan di sini untuk laptop yang Lola atau Lemot tentu dia agak cepat, dia tidak install aplikasi yang tadi dipilih tuh. Ingat ya. Dan pasarankan cuma yang di bawah saja. Nanti yang sisanya tuh kita install manual nanti. Gampang saja penginstalannya. Tunggu sampai selesai ya yang ini ya. Nah, yang di sini baca yang di sini ya. Install the group bootloader to the master boot record. Nah, ini ingat ya. Install a group bootloader nih. Pilih yes. Kalau misalkan yang merahnya di no ini, kita anak panah samping nih kiri ke yes, terus enter. Misal ya yang di sini ya. Pilih yes terus enter. Nah, di atas nih kalau sampai di sini pilih yang paling bawah. Ini nih.
Nah, jangan yang manual, yang paling bawah ya. Enter. Nah, kalau seperti ini dia bilang di sini installation complete atau sudah lengkap ya, sudah berhasil ya. Sekarang klik continue, lanjut. Nah, oke, installation selesai ya. Nah, dia akan reboot ulang atau dia mulai ulang nanti. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah selesai ya kalian punya penginstalan ya. Hanya warna biru kayak tadi tuh. Berarti sudah betul ya. Oke. Sekarang ini yang tadi Pak bilang namanya, nama hostnya ini yang di sini, yang awal yang tadi Pak bilang di video tuh. Sekarang ketong login menggunakan yang Pak jelaskan tadi ada 2 user. Yang pertama user root, yang kedua user 11 min tkj. Yang tadi itu Pak buat. Kan password, pengisian password yang awal root password. Itu untuk user yang bernama root. Nah, kalau yang kedua yang dia minta password 11 min 11 min tkj. Ya, ada 2 ya. Yang pertama root, yang kedua 11 min tkj. Sekarang Pak login awal menggunakan 11 min tkj. Enter. Terus passwordnya tadi apa? 321. Oh iya, bentar ya, salah. 11 tkj apa yang mana tadi ya? 11 tkj. Seperti ini kan? 321. Ya salah ya. Oh ya, biarkan Pak login menggunakan ini dulu ya. User root. Sebenarnya user yang tadi itu memang perlu juga ada butuh nanti pada saat di pembelajaran, tapi yang mempunyai hak akses penuh dan lebih tinggi dari semua user yang ada dalam Debian itu adalah user root. Jadi kenapa ada 2 Pak? Jelaskan. 2 user tapi yang mempunyai ibaratnya yang adminnya nih yang root. Yang punya hak akses full ke dalam Debian itu yang user root. Kalau user 11 tkj yang awal kita buat tadi, mungkin Pak lupa dia punya nama ini ya, nama user ya, passwordnya sudah betul tadi. Dia bedanya dia dengan itu, dia cuma bisa masuk login dan mungkin rubah beberapa file saja di dalam Debian. Tapi kalau root itu tidak tanpa terkecuali, dia bisa apa saja di dalam sini. Itu perbedaan antara user biasa dan user root atau user 11 tkj yang kita buat tadi dengan user root. Kalau sudah root, kita tekan enter, masukkan password. Tadi Pak punya password 123. Dan misalkan kalau kita ketik password di sini, otomatis passwordnya tidak terlihat atau tidak muncul bintang-bintang di sini atau ini. Pokoknya tidak muncul, dia kosong ya. Tapi pastikan dia sudah ketik dengan betul. Kalau misalkan ragu, tekan saja backspace terus sebanyak yang tadi pasang ketik. Walaupun Pak ketik cuma 3, Pak hapus terus Pak untuk menjaga-jaga, takutnya ada tertekan tombol lain kan. Terus Pak ketik lagi passwordnya 123, dia tidak muncul ya. Terus kita enter. Nah, otomatis dia masuk ke dalam user root di sini. Nah, sampai sini sudah selesai ya dia punya ini. Sekarang penginstalan Debian 10 CLI dia sudah selesai, tidak ada lagi ya. Nanti Pak buat dia punya video penginstalan paket-paket yang ada dalam materi pembelajaran. Dia mulai itu start dari remote server atau SSH ya, secure shell, mulainya dari situ. Oke Pak, rasa sampai di sini.
Nanti yang mau tanya-tanya bisa langsung tanya saja atau langsung WA ke Pak. Kalau tidak di kolom komentar ya WA langsung ke Pak. Untuk kelas 11, kelas 10, kelas 12 boleh bertanya ya. Kalau yang mau belajar ini. Oke, sekian dari Pak. Selamat siang ya.